Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini saya akan merilis lagi tentang rekon KPU tentang eh, suara yang masuk pada pemilihan presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia tahun 2019. Data yang saya ambil pada tanggal 22 April 2019 pada hari ini, yaitu tepatnya pada pukul 19:45 waktu Indonesia Barat. Jadi teman-teman, seperti biasa, sebelum saya merilis atau membahas tentang masuknya suara rekon KPU yang saya ambil dari situs website KPU resmi, yaitu di www.pemilu2019.go.id. Jadi seperti biasa, jangan lupa teman-teman untuk mensubscribe channel ini. Jadi teman-teman, kita mulai saja. Kita lihat penghasilan suara yang masuk sampai saat ini yang terdata pukul 19:45. Jadi data yang masuk sampai hari ini untuk pasangan calon 01 yaitu Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin memperoleh suara sebesar 14.386.082 suara dengan nominasi 55,02%. Sedangkan calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno memperoleh suara sebesar 11.762.452 suara dengan nominasi 44,98%. Jadi seperti yang kita lihat di diagram ini, secara signifikan pasangan nomor urut 2 mengalami penurunan yang sangat drastis dibandingkan dengan data yang saya lihat tadi sore. Pasangan nomor urut 2 ini masih mencapai 11 juta sekian-sekian, sedangkan pasangan nomor urut 1 tadi 13 juta sekian, ini sudah 14 juta lebih. Dan lewat persentase pun dapat kita lihat, sedangkan tadi sore pasangan nomor urut 1 ini 54,0 sekian persennya. Terus pasangan nomor urut 2 sekitar 45% sekian, tapi ini sudah menjadi 44,098%. Jadi pasangan nomor urut 1 menurut data rekon KPU ini mengalami kenaikan dengan secara signifikan. Jadi terus kita lihat di wilayah provinsi, pasangan nomor urut 1 pun di wilayah provinsi Aceh juga mengalami kenaikan yang sangat drastis. Sedangkan tadi sore saya lihat sekitar 75.000 sekian, sekarang sudah menjadi 101.247 suara. Sedangkan ini juga naik, kan di Aceh basis kemenangan pasangan nomor urut 2 kan, ya otomatis ini juga naik. Tapi yang mengherankan adalah naiknya ini sangat sedikit, lebih banyak dominan naik daripada pasangan nomor urut 1. Bukan ini saya mencurigakan, tapi ya heran saja kan. Terus yang di Provinsi Sumatera Utara juga begitu. Menurut data yang lain yang saya pernah baca juga, di Sumatera Utara dimenangkan oleh pasangan urut 2, tapi beda kemenangan tipis. Tapi kemasukan suara di sini bisa kita lihat sendiri, lebih banyak masuk data suara dari pasangan nomor urut 1, yaitu 845.663 suara. Sedangkan nomor urut 2 cuma
654.033 suara. Di Sumatera Barat juga masih banyak ini dari pasangan nomor urut 2. Kemudian langsung kita menuju ke Pulau Jawa di Provinsi DKI Jakarta. Pasangan nomor urut 1 memperoleh 721.144 suara. Sedangkan ini nomor urut 2 memperoleh 639.827 suara. Kemudian kita menuju ke Jawa Barat yang katanya basis kemenangan nomor urut 2. Data yang masuk untuk ini berdasarkan rekon KPU ini untuk pasangan nomor urut 1 memperoleh 1.124.242 suara. Sedangkan suara yang masuk untuk nomor pasangan urut 2 1.246.452 suara. Jadi bedanya sekitar 120.000 sekian lah. Beda-beda tipis gitu. Terus basis kemenangan kita menuju ke basis kemenangan di untuk pasangan nomor urut 1 yaitu di Jawa Tengah. Pasangan nomor urut 1 memperoleh 2.738.093 suara. Sedangkan untuk pasangan nomor urut 2 memperoleh suara 816.690. Terus kita menuju ke daerah istimewa Yogyakarta. Pasangan nomor urut 1 memperoleh 464.643 suara. Sedangkan nomor urut 02 memperoleh 192.694 suara. Dan kita menuju ke daerah Jawa Timur. Di sini juga basis kemenangan 01 dia memperoleh 1.333.678 suara. Sedangkan nomor urut 2 jauh tertinggal dengan hasil 845.641 suara. Kemudian kita menuju ke daerah Banten. Pasangan nomor urut 1 memperoleh 280.384 suara. Sedangkan di pasangan nomor urut 2 memperoleh 479.880 suara. Ini memang basis kemenangan nomor pasangan nomor urut 2. Dan juga di Bali jauh tertinggal pasangan nomor urut 2 yang pasangan nomor urut 1 ini memperoleh 3.395 suara, sedangkan 02 memperoleh 1.245 suara. Dan juga begitu dengan Nusa Tenggara Barat masih dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2. Kemudian kita menuju ke NTT, Nusa Tenggara Timur juga dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1. Kalimantan Barat data masuk sekarang hampir imbang, yaitu 01 memperoleh 326.158 suara, sedangkan 02 memperoleh 326.840 suara. Beda sekitar 700 sekian lah suaranya. 600 sekian beda suaranya. Kemudian untuk Kalimantan Tengah masih didominasi oleh pasangan nomor urut 1 yaitu 209.877 suara. Sedangkan nomor urut 2 memperoleh 132.54 suara. Dan juga Kalimantan Timur masih didominasi oleh pasangan nomor urut 1. Sulawesi Utara juga begitu masih dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1. Juga Sulawesi Tengah masih didominasi oleh
pasangan nomor urut 1. Dan Sulawesi Selatan pun ini dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2 dengan jumlah suara 555.843 suara, sedangkan nomor urut 1 memperoleh 450.241 suara. Sedangkan di Sulawesi Tenggara masih dimenangkan oleh suara pasangan nomor urut 2, dan di Gorontalo pun ini dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1. Dan di Sulawesi Barat masih, walaupun beda-beda tipis, masih dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 yaitu 86.474 suara, dan pasangan nomor urut 2 masih masuk suaranya 50.974 suara. Dan di Maluku masih dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 73.348 suara yaitu nomor urut 1, dan pasangan nomor urut 2 memperoleh 336.873 suara. Dan juga begitu di Maluku Utara, data yang masuk dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2 yang memperoleh suara 37.012 suara, sedangkan nomor urut 1 memperoleh 27.893 suara. Dan di wilayah timur, paling timur yaitu di Papua, pasangan nomor urut 1 masih dominan memenangkan suaranya yaitu 27.894 suara, sedangkan untuk pasangan nomor urut 2 cuma memperoleh 6.834 suara. Dan di Papua Barat, pasangan nomor urut 1 memperoleh 10.399 suara, sedangkan nomor urut 1 jauh tertinggal cuma 1.301 suara. Dan di Kalimantan Utara, pasangan nomor urut 1 memperoleh 58.304 suara, sedangkan pasangan nomor urut 2 memperoleh 25.299 suara. Untuk data yang masuk dari luar negeri masih dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 yaitu 201.084 suara, sedangkan pasangan nomor urut 2 cuma memperoleh 72.755 suara. Jadi menurut data yang masuk di sini, ini belum hasil yang recon yang masuk ini, belum hasil yang sepenuhnya bisa dipastikan untuk kemenangan dari pasangan nomor urut 1 yaitu Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin. Bisa jadi nanti ke depannya bisa, ini data masuk pun belum sepenuhnya, belum seberapa persen dari jumlah penduduk Indonesia yang ikut memilih. Jadi kita nantikan saja apa keputusannya nanti pada tanggal 22 Mei 2019. Kita doakan saja semoga pasangan nomor urut 2 bisa mengalahkan pasangan nomor urut 1. Karena